Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali di materi di perkuliahan statistik pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang uji hipotesis statistik dan korelasi, khususnya uji estimasi dan hipotesis ya. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya slide-nya. Nah, di eh, pertemuan kita kan ada sampai pertemuan 15 ya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir sebelum pertemuan ke-15. Jadi, overview tidak ada overview karena kita akan fokus di dua pengujian, yakni uji estimasi dan uji hipotesis. Ya, sebelumnya saya harus tahu dulu bahwa jenis statistika itu ada dua jenis nih, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu termasuk statistik kualitatif atau deduktif. Sementara statistika inferensial termasuk statistika jenis kuantitatif atau induktif. Nah, untuk statistika inferensial, di statistika deskriptif dulu ya. Jadi statistika deskriptif itu kalian ketika menerapkan statistika deskriptif tidak perlu melakukan analisa statistik karena datanya memang hanya melalui deskripsi saja. Sementara kalau pengujian statistika inferensial, kalian harus melakukan pengujian statistik. Nah, pengujian statistik inferensial itu ada dua jenis nih, prosedur estimasi dan prosedur hipotesis. Jadi yang kalian akan pelajari yakni uji estimasi dan uji hipotesis ini. Oke, berikut ada penjelasannya. Bahwa statistika deskriptif itu tidak ada proses penarikan kesimpulan dan dia tidak bisa menggeneralisasikan hasilnya itu tidak bisa mengeneralisasi populasi. Yang sampel kita ambil tidak bisa merepresentatifkan data populasi. Kalau statistika inferensial, itu ada proses analisis data dan penarikan kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut harus mampu mengeneralisasikan hasil populasi secara keseluruhan. Kemudian metode, statistika inferensial merupakan suatu metode untuk membuat kesimpulan umum tentang karakteristik populasi berdasarkan sampel yang kalian ambil. Jadi, kalau kita atau kalian melakukan penelitian atau pengamatan yang memang harus mengambil sampel, lalu sampelnya dilakukan pengujian statistik, kemudian diambil kesimpulan, maka itu termasuk statistika inferensial atau statistika kuantitatif atau statistika induktif. Oke. Kemudian prosedur estimasi. Nah, kita belajar tentang uji estimasi dan hipotesis kan. Uji estimasi berbeda dengan uji hipotesis tentu saja. Nah, tapi masih sama-sama tergolong dalam statistika inferensial. Uji estimasi itu menghasilkan kesimpulan yang diambil sebagai hasil perkiraan, namanya juga estimasi, mengestimasi, memperkirakan. Kalau hipotesis, kita melakukan pendugaan terlebih dahulu. Oke, biar lebih mudah memahami, kita nanti ada contohnya. Jadi lihat di contoh saja. Oke, kita akan mempelajari uji estimasi terlebih dahulu. Uji estimasi itu ada dua jenis, estimasi titik dan estimasi interval. Oke, di sini saya perjelas kembali bahwa estimasi itu sama dengan pendugaan, sama dengan penaksiran. Nah, kemudian apa sih bedanya estimasi titik dan estimasi interval? Kalau estimasi titik itu hanya memperkirakan suatu parameter berdasarkan satu nilai saja. Dan hasil estimasi tidak memberikan tingkat keyakinan tertentu. Misal, mu sama dengan rata-rata gitu, populasi sama dengan rata-rata sampel. Kalau estimasi interval berarti dia menghasilkan kesimpulan dalam bentuk interval. Nah, jadi hasilnya nanti kalau estimasi titik kita fokus di satu angka aja. Misal ini kan populasi sama dengan rata-rata sampel. Kalau misalnya estimasi interval, hasilnya itu berupa interval. Intervalnya seperti ini rumusnya ya. Nanti kita lihat di contoh. Oke.
Di sini, kalau di estimasi interval, dia ada D, nilai D. Apa nilai D itu? Nilai D adalah galat atau estimasi error. Nah, ini kita bahas satu-satu. Jadi, dari estimasi titik, kemudian kita bahas pula estimasi interval. Untuk estimasi titik, ada beberapa estimator atau parameter yang kita gunakan. Satu, min. Min ini simbolnya mu. Standar deviasi simbolnya S. Varian atau ragam simbolnya S kuadrat. Jadi standar deviasi dikuadratkan itu sama dengan varian atau ragam. Beberapa keterangan tambahan yang ada di rumus dalam menghitung estimasi titik itu ada jumlah percobaan atau simbolkan dalam N, proporsi sampel sukses eh, disimbolkan dalam bentuk P atau peluang ya. Kemudian proporsi sampel gagal itu 1 min P, simbolnya adalah Q. Dan rata-rata sampel dalam simbolnya adalah X bar. Lalu total jumlah ada sigma. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan dalam menghitung estimasi titik. Jadi ada menghitung populasi dulu, rata-rata populasi, lalu menghitung standar deviasi, standar variasi atau ragam, kemudian menghitung proporsi sampel sukses, dan terakhir adalah menghitung Q atau proporsi sampel gagal. Nah, berikut adalah contohnya nih, biar lebih paham. Kalau cuma seperti tadi kan tidak paham ya, apa maksudnya Bu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, misal seorang peneliti, kalian dianggap seorang peneliti nih. Kalian melakukan pengamatan terhadap berat 100 ekor udang yang berasal dari 5 kolam yang berbeda di tambak Butamira. Setiap kolam dilakukan sampling sebanyak 20 ekor. Jadi, setiap sampel kan ada 5 kolam nih. Setiap kolam diambil 20, 20, 20, 20 kali 5 kan 100. Dugalah rata-rata berat udang yang dihasilkan tambak Butamira. Oke, di sini kalian sudah memperoleh nih hasil berat rata-rata dari berat rata-rata udang dari setiap kolam. Ada 18, ada 20 gram, 19,5 gram, 18,4 gram, dan di tambak kelima ada 20 gram berat udangnya. Kemudian jangan bingung, kalian tuliskan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya dan dijawab. Diketahui ada N. N adalah 100 ekor udang. Populasi ada 5 kolam. Terus ditanya nih, yang ditanya adalah berat rata-rata udang yang dihasilkan. Berarti rata-rata berat populasi. Di tambak Butamira kan, berarti itu adalah populasi. Nah, yang ditanya adalah berarti mu. Cara menghitung mu sama dengan sigma X bar. Sigma X bar diperoleh dari mana? Ini sigma X bar itu menunjukkan jumlah berat rata-rata dari setiap tambah. Jadi 18 nih tambah 20 tambah 19,5 tambah 18,4 tambah 20 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tambah kan, terus bagi 5. Jadi hasilnya adalah 19,18 gram udang. Artinya rata-rata berat udang yang dihasilkan tambak Butamira itu dari 5 kolam yang berbeda adalah 19,18 gram udang. Lalu contoh kedua nih, ada contoh kedua. Masih soal yang sama. Jadi setelah dilakukan pengamatan tersebut, ternyata kan rencananya kalian mengambil melakukan pengamatan terhadap berat 100 ekor udang. Rencananya ada 100 ekor udang yang akan diambil dari 5 kolam yang berbeda. Tapi ternyata hanya 89 ekor udang yang tersedia. Jadi berapa nih standar deviasinya? Tulis dulu yang diketahui apa N. Populasi 5. Lalu X bar-nya kan hanya min populasi hanya 89 ekor yang tersedia. Makanya berarti S. Cara menghitung S, rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat atau standar deviasi sama dengan akar ragam. S kuadrat sama dengan ngitungnya apa? Rumusnya NPQ. Ya udah tinggal dimasukin. Tapi kita tidak tahu nih P berapa sih gitu. Q berapa? Itu kan perlu kita cari dulu. Nah, rumus mencari P sama dengan X bar per N atau berat rata-rata populasi per jumlah 9 per 100 sama dengan 0,89.
Setelah kita memperoleh nilai P, kita cari nilai Q. Q kan rumusnya 1 min P. Kurang aja, 1 kok dikurang 0,89, dapatnya 0,11. Nah, baru kita bisa menghitung nilai S kuadrat. Nah, setelah dikalikan N, PQ, N-nya 100 kali 0,89 kali 0,11, hasil S kuadrat adalah 9,79. Kemudian kita hitung, ini kan ragam nih. S kuadrat adalah ragam. Kita lanjut hitung standar deviasinya. Berarti S sama dengan akar S kuadrat. Akar 9,79 sama dengan 3,12. Berarti standar deviasi dari berat rata-rata 89 ekor udang adalah 3,12. Gitu. Kedua, setelah kita mempelajari estimasi titik, kita mempelajari estimasi interval. Oke, apa sih estimasi interval? Tadi kan sudah disinggung sebelumnya di depan bahwa estimasi interval itu menghitung hasil kesimpulannya berupa interval. Ada range atau interval nilai. Dan em, untuk menghitung estimasi interval, kita menggunakan interval kepercayaan yang biasanya kita gunakan dalam perhitungan sains itu biasanya adalah 90, 95, dan 99% taraf kepercayaannya. Sehingga errornya adalah 10%, 5%, dan 1%. Oke. Nih, kalau misalnya kalian menggunakan interval kepercayaan 99%, berarti kan errornya atau alfa adalah 1%. Artinya apa? Artinya ketika diberikan toleransi eh, dengan menerapkan 99%, kepercayaan 99%, artinya toleransi melakukan kesalahan hanya ada 1 kali dalam 100 kali percobaan. Kalau misalnya kalian menerapkan 95%, berarti toleransinya ada 5 kali kesalahan dalam 100 kali percobaan. Kalau 90% berarti toleransinya ada 10 kali kesalahan dalam 100 kali percobaan. Nah, untuk menghitung estimasi interval, estimator yang digunakan ada standar deviasi, simbolnya tau atau S, varian atau ragam tau kuadrat atau S kuadrat, dan keterangan tambahan ada jumlah percobaan, simbolnya N, rata-rata sampel, X bar atau mu, dan total jumlah atau sigma. Namanya tuh sigma simbolnya. Nah, ini adalah rumusnya. X bar min Z alfa per 2 atau per akar N lebih kecil sama dengan mu lebih kecil dari sama dengan X bar plus Z alfa per 2 atau per akar N. Ini jangan dihafal, difahami aja nanti pas soal, jangan dihafal. Nah, di sini kan dalam perhitungan estimasi interval, ada Z. Z itu apa? Kenapa tidak ada keterangan di estimator ini? Nah, Z itu harus kalian baca di tabel Z. Apalagi bu tabel Z. Jadi kita kenalkan dulu ya. Ini adalah pengenalan tabel Z. Jadi jenis tabel Z itu menunjukkan distribusi angka normal untuk menentukan berdasarkan hipotesis untuk melakukan perhitungan hipotesis atau menduga hipotesis itu perlu mengetahui angka distribusi di tabel Z. Oke, nah tabel Z itu ada 3, ada kumulatif from mean, kumulatif, dan komplementari kumulatif. 3 jenis nih. Oke, ini tidak terlalu. Nah, jadi gini ceritanya. Tabel Z itu kan kalau kalian googling aja, coba googling tabel Z gitu. Nah, di tabel Z kalian akan menemukan ada yang positif, ada yang negatif. Kapan kita menggunakan yang positif, kapan yang kita menggunakan negatif. Jadi, tabel positif, Z positif itu digunakan ketika nilai kalian ingin menghitung eh, ini nih, peluang nilai berada di antara 0 dan Z. Jadi antara 0 dan Z, 0 dan berapa yang kalian ingin cari. Nah, kalau misalnya kumulatif, itu kalian dua-duanya menghitung. Kalian dua-duanya tabel Z yang kalian lihat di tabel positif dan negatif. Kalau tabel Z negatif itu ketika peluang nilai lebih dari Z. Apa Bu nggak paham? Oke, oke.
Kalau nggak paham, kita lanjut aja dulu. Lanjut dulu. Jadi ini ya, ini tabel Z negatif. Bentar, bentar. Nah, ini tabel Z negatif, ini tabel Z positif. Saya perlihatkan dulu. Nah, pasti kalian bingung kan, kapan sih Ibu menggunakan Z negatif, kapan menggunakan Z positif. Udah dengerin dulu aja. Jadi, nih, misal saya kasih contoh ya. Baca ini kan pasti bingung nih. Kita kasih contoh aja dulu. Contoh, alfa atau taraf error atau galatnya adalah 0,05. Berarti kan taraf kepercayaannya 95%. Nah, kalau kita ingin melihat Z, kan tadi kan di rumus Z alfa per 2 ya. Nah, kita pengen tahu berapa sih nilai Z alfa per 2, berarti alfanya kan 0,05. Nah, Z 0,05 bagi 2 sama dengan Z 0,025. Ini gimana tuh cara nyarinya Z 0,025? Caranya lihat di sini, lihat di tabel. Kira-kira mana dari sekian banyak angka-angka yang ada di tabel Z ini, mana yang menunjukkan angka 0,025 atau mendekati 0,025. Nah, coba lebih teliti. Ada di sini yang saya yang saya beri persegi merah ini. Nah, itu kalau kita tarik kiri, Z-nya berarti berada di kolom, di baris minus 1,9. Lalu di kolom 0,6. 0, ini 0 depannya nih, 0,06. Oke. Nah, ini ya. Lalu, untuk menentukan berapa nilai Z 0,025, maka Z 0,025 sama dengan 1,9 ditambah 0,6, jadi 1,96. Gitu. Dan seterusnya. Kalaupun nanti misal kalian ingin menentukan berapa, kalau kalian sudah tahu nih alfanya sama dengan 0,1. Nah, 0,1 berarti kan taraf kepercayaannya 90% ya. Nah, berarti 0,1 dibagi 2 eh, berapa tuh? Nanti tinggal lihat aja di sini kisarannya di mana. Cari yang paling tepat dan yang paling mendekati gitu. Kalau misalnya nih, ini kan 0,25. Misal di sini bukan 0,25. Di sini misalnya 0,0 berapa ya? 0,0256 kan jauh nih dari 0,025 ya. Mungkin bisa menggunakan yang di sini. Gitu. Jadi cari yang paling dekat. Oke, nanti silahkan banyak latihan lagi karena ada tugas yang saya berikan untuk pembacaan tabel Z ini ya. Ini ada contoh soal 3. Jadi dari populasi udang di Tambak Butamira diambil sampel sebanyak 20 ekor udang dan dicatat nih beratnya. Kemudian rata-rata berat udang adalah 18,7 dan simpangan baku atau standar deviasinya 1,2 gram. Lalu kalian disuruh bikin interval atau selang berat udang dengan taraf kepercayaan 95% untuk menduga jumlah sesungguhnya rata-rata berat udang di Tambak Butamira. Lagi-lagi jangan bingung, jangan panik, jangan bingung melihat soal. Tulis dulu apa yang diketahui. Nah, kalau dari soal kan diketahui 20 ekor. 20 ekor udang itu apa? Simbolnya M. Rata-rata berat udang simbolnya apa? X bar. Simpangan baku tadi tau kan simbolnya. Tulis aja. Taraf kepercayaan 95%. Kalau taraf kepercayaan 95%, artinya alfanya berapa? Alfanya 5%. 5%, 5 per 100 sama dengan 0,05. Yang ditanya adalah interval. Karena ini kan eh, apa ya tadi ya? Interval, apa? Estimasi interval. Jadi kita harus menghitung interval. Oke, dijawab. Tadi kan rumusnya yang panjang itu. Sebenarnya ini tuh tidak tidak perlu kalian hafalkan, tapi itu yang penting di bagian sini adalah minus, ada tanda tanda minus, di sini ada tanda positif. Nah, oke. Tinggal kalian masukkan. Kenapa? Karena semua simbol-simbol ini tuh sudah
diketahui di soal, jadi tinggal dimasukkan X bar 18,7 minus Z alfa per 2 tadi kan sudah diketahui yang sudah diajarkan di pembacaan tabel Z tadi. Z alfa per 2, alfanya kalau menggunakan alfanya 0,05 bagi 2 berarti Z-nya adalah 1,96. Nah, nanti kalau kalau biasanya yang akan saya ubah adalah taraf kepercayaan. Jadi kan ini kan 95%. Nanti mungkin akan saya ubah jadi taraf kepercayaan 90 atau 99%. Udah tinggal dimasukin. Tau-nya 1,2 per N-nya 20. Terus lebih kecil sama dengan mu, lebih kecil dari sama dengan 18,7 plus 1,96 dikali 1,2 per akar 20. Untuk menghitung ini, gunakan kalkulator saintifik, jangan menggunakan kalkulator pasar, nggak bakal bisa. Oke, sehingga diperoleh hasil perhitungannya eh 18,17 lebih kecil sama dengan mu lebih kecil sama dengan 19,23. Artinya apa? Artinya interval berat udang ditambah butamira berkisar dari 18,17 gram hingga 19,23 gram dengan taraf kepercayaan 95%. Ini adalah kesimpulannya. Tuh. Nah, untuk uji estimasi selesai, kita masuk ke uji hipotesis. Oke, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hipotesis artinya adalah dugaan sementara. Oke, jadi hipotesis itu dapat juga berupa jawaban atau kesimpulan sementara suatu masalah. Sementara ya, bukan kesimpulan akhir. Kenapa? Karena hipotesis perlu diuji kebenarannya, baru diperoleh kesimpulan akhir. Nah, hipotesis ini bisa saja diterima, bisa juga ditolak. Nah, karena itu ada namanya uji hipotesis yang merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis. Jadi hasil kesimpulannya berdasarkan analisis. Nah, kemudian ada yang nanya nih, bagaimana cara merumuskan hipotesis, Kak? Nah, perumusan hipotesis dapat berdasarkan teori penelitian terdahulu atau penelitian pendahuluan yang kamu lakukan. Jadi, kamu bisa menuliskan hipotesis berdasarkan penelitian atau referensi orang, ataupun memang kamu sudah pernah melakukan penelitian pendahuluan, jadi sudah bisa mengira-ngira hasilnya. Atau bisa juga menggunakan penalaran akal sehat, yang bisa juga menggunakan hipotesis yang penting masuk akal gitu, itu juga boleh. Oke, bentuk hipotesis itu ada dua, hipotesis nol atau H0 atau mu nol, dan hipotesis alternatif atau H1 atau mu 1. Biasanya ini ya tadi untuk melakukan penelitian ya, pengamatan. Nah, kalau hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antar variabel. Jadi ada variabel antar variabel itu sama dengan nol atau tidak ada perbedaan atau pengaruh atau tidak adanya hubungan antar variabel. Jadi variabel itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu. Kalau H1 merupakan kebalikan dari H0. Jadi kalau H0 tadi tidak ada pengaruh, di H1 itu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau adanya pengaruh antar variabel. Jadi antar variabel itu tidak sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misal, kalian akan melakukan pengamatan terhadap tekstur kerenyahan kerupuk ikan. Nah, kerupuk ikan tersebut kalian lakukan penambahan tapioka. Jadi variasinya ada 4 nih. Jadi ada 4 sampel ya, 4 populasi sampel, sorry. Eh, Perlakuan 1 dengan penambahan 25% tapioka, perlakuan 2 dengan 50% penambahan tapioka, yang ketiga 75% tapioka, dan yang keempat tuh 100% tapioka. Nah, dari kasus di atas tentukan hipotesisnya. Jadi tadi kan ada dua nih, hipotesis ada dua, H0 dan H1. Jadi H0-nya, ingat ya, H0 itu artinya tidak ada pengaruh. Tinggal kalian susun kata-katanya. Kalau berdasarkan kasus ini berarti pernyataannya dapat sebagai berikut. Perlakuan penambahan tapioka dengan variasi yang berbeda itu tidak berpengaruh terhadap
tekstur kerenyahan kerupuk ikan. Atau H0 itu sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, atau lebih simpelnya H0 sama dengan mu sama dengan 0. Tuh. Kalau H1 berarti pernyataannya dapat sebagai berikut ya. Perlakuan penambahan tapioka dengan variasi yang berbeda berpengaruh terhadap tekstur kerenyahan kerupuk ikan. H0 sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3. Ini pasti ada yang bertanya, kenapa sih sampai 3? Oh, salah, harusnya sampai 4. Jadi, kenapa sampai 4? Karena ada 4 variasi, ada 4 perlakuan. Jadi, di sini harusnya mu 1, mu 2, mu 3, dan mu 4. Berarti mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, tidak sama dengan mu 4. Atau H0 tidak H, H1, sorry nih, H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, tidak sama dengan mu 4. Atau H1 sama dengan mu tidak sama dengan 0. Tuh. Nanti yang sudah PPT yang sudah saya perbaiki akan saya kirimkan. Kemudian jenis hipotesis itu ada 3 nih. Itu tiba-tiba loncat ke jenis hipotesis. Ya, kenapa? Karena akan berhubungan dengan uh, hipotesis apa yang akan kalian gunakan nanti. Jadi jenis hipotesis ada 3, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Kalau hipotesis deskriptif, itu termasuk contoh, termasuk uji satu arah. Kenapa? Karena hipotesisnya akan kayak gini nih, akan kalau satu arah itu lebih besar atau lebih kecil, bukan menggunakan simbol sama dengan. Bisa juga menggunakan simbol sama dengan, tapi ini bukan termasuk satu arah sih. Satu arah itu yang langsung lebih lebih besar atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan gitu. Nah, untuk contoh hipotesis deskriptif, nulisnya gini, masih tekstur kerenyahan kerupuk ikan masih sama dengan kontrol gitu. Atau tekstur kerenyahan kerupuk ikan tidak sama dengan kontrol. Kalau atau kalian juga bisa menuliskan H0-nya adalah tekstur kerenyahan kerupuk lebih besar dari kontrol atau teksturnya lebih kecil. Tuh. Jadi eh bisa apa ya, dia langsung membandingkan dengan sampel tertentu. Itu adalah hipotesis deskriptif. Ada juga kalau hipotesis komparatif. Kalau komparatif dia membandingkan dengan sampel yang diberi perlakuan. Kalau yang deskriptif kan dia tidak diberi perlakuan ya. Perbandingannya dengan yang tidak diberikan perlakuan. Kalau hipotesis komparatif dia perbandingannya dengan sampel yang diberi perlakuan. Jadi misal H0. H0-nya adalah tidak ada perbedaan kerenyahan kerupuk ikan pada perlakuan 1, 2, dan 3, dan 4 seperti ini. Salah. Kemudian H1 H1 berarti ada perbedaan kerenyahan kerupuk ikan pada perlakuan 1, 2, 3, dan 4. H1 sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2 sampai tidak sama dengan mu 4. Jenis hipotesis yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, kalau yang ini, pernyataan yang dituliskan, misalnya adalah hipotesis 0, berarti tidak ada pengaruh antara penambahan tapioka terhadap kerenyahan kerupuk ikan. Ini jadi lebih menyimpulkan semua. Kalau yang deskriptif kan dia dibandingkan dengan sampel yang tidak di sampel kontrol atau yang tidak diberikan perlakuan. Kalau komparatif, pernyataan yang ditulis itu merupakan perbandingan antar perlakuan. Kalau H0 berarti langsung eh, conclusion-nya gitu loh, kesimpulannya. Jadi tidak ada, kalau dari contoh yang diberikan di awal, maka hipotesis yang bisa kita tulis adalah tidak ada pengaruh antara penambahan tapioka terhadap kerenyahan kerupuk ikan. H0 sama dengan tau sama dengan 0. Sementara kalau H0-nya tidak ada pengaruh, berarti H1-nya ada pengaruh. Gitu. Ingat ya, kalau H0 pasti tidak berpengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada eh,
tidak ada pengaruh gitulah ya, tidak ada ya. Kalau misalnya H1 ada pengaruh atau ada hubungan atau tidak sama dengan nol. Kemudian ada pertanyaan juga, caranya menentukan H0 diterima atau ditolak bagaimana ya? Nah, cara menentukan H0 diterima atau ditolak ada beberapa persyaratan. Tapi yang paling utama, semua persyaratan ini harus berdasarkan hasil analisa statistik. Analisis statistiknya bisa menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji X kuadrat. Jadi kalau misalnya hasil statistik ujinya, hasil statistik uji T hitung atau F hitung atau Z hitung dan atau X kuadrat hitung lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Sebaliknya, kalau hasil uji perhitungan kita lebih kecil daripada tabel, maka H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, berarti H1 ditolak. Nah, itu kan berdasarkan tabel. Kita juga bisa menggunakan menentukan penerimaan atau penolakan H0 itu dari SPSS. Kalau nilai signifikansi di SPSS itu lebih kecil dari nilai signifikansi atau alfa ya. Alfa tadi kan misalnya 0,05, 0,1 atau 0,01 tadi loh. Nah, kalau misalnya nilai signifikansi lebih kecil dari alfa, berarti H0 ditolak. Kalau ditolak, berarti H1 diterima. Kalau nilai signifikansi lebih besar dari alfa, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, H1 ditolak. Nah, cara lainnya, masih di SPSS ya, kita bisa melihat hasil confidence interval of difference. Kalau nilai interval lower upper melewati 0, nih, ini kan melewati 0. Berarti H, H0 diterima, H1 ditolak. Kalau interval lower upper tidak melewati 0, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Ini tidak melewati. Saya salah lagi, sorry. Ya, berarti kalau tidak melewati 0, H0 ditolak, H1 diterima. Lihat di sini. Ini kan sudah melewati ya, berarti H0 diterima, H1 ditolak. Nah, kemudian kalian juga bisa melihat dari probabilitas. Nah, kalau misal nilai probabilitas per 2 itu lebih besar dari 0,025, maka kenapa 0,025? Karena alfa per 2. Alfanya 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Jika probabilitas per 2 lebih besar dari 0,025, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kalau probabilitas per 2 itu lebih kecil dari 0,025, berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, materinya sudah selesai. Nanti akan ada tugas yang saya berikan. Semoga kalian dapat memahami materi yang diberikan walaupun agak berat yang saya tahu ini berat. Tapi kalian sedikit banyak ya dibaca dulu lah. Jangan jangan tidak dibaca biar bisa mengisi jawaban UAS gitu ya. Eh ya lagi-lagi semoga materi ini bermanfaat baik untuk ujian kalian maupun ke depannya nanti. Terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi.